Kiai Haji Zubair Gresik adalah sosok kiai yang lahir di Gresik. Kiai Haji Zubair wafat pada tahun 1926. Ketika berusia sekitar 5 tahun, ayah beliau membawa Kiai Haji Zubair Gresik pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji sekaligus belajar. Setiba di tanah Arab, Kiai Haji Zubair kecil langsung dipondokkan oleh ayahnya ke salah satu syekh. Ayah beliau berpesan kepada ulama yang menjadi gurunya agar Zubair jangan pulang ke Indonesia sebelum diizinkan oleh gurunya. Kiai Haji Zubair menghabiskan pendidikan di Makkah selama 30 tahun. Demikianlah latar belakang mengenai lamanya beliau menimba ilmu agama di Makkah. Pada suatu musim haji, ada seorang hartawan dari Gresik yang datang ke Makkah untuk memenuhi panggilan Allah untuk menunaikan ibadah haji. Saat itu, ia mendatangi guru dari Kiai Haji Zubair. Ia sampaikan niatnya bahwa di samping ia datang ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji, ia juga mempunyai niat agar bisa mendapatkan calon suami untuk anaknya yang tinggal di Indonesia, Gresik. Kiai Haji Zubair dipanggil oleh gurunya dan menanyakan apakah dia bersedia diajak pulang ke Indonesia, Gresik, dan selanjutnya menjadi menantu dari seorang jamaah haji yang berasal dari Gresik. Kiai Haji Zubair sendiri berasal dari Demak Pen. Kiai Haji Zubair menyetujui apa yang disampaikan oleh gurunya tersebut. Setelah tiba di Gresik, di samping mengajarkan ilmu agama Allah pada keluarga beliau, Kiai Haji Zubair juga mendirikan pondok pesantren, dan sampai saat ini pondok pesantren tersebut masih terus dijadikan tempat menimba ilmu oleh masyarakat sekitarnya. Pada tahun 1924, Kiai Haji Zubair Gresik diangkat langsung oleh Kiai Haji Kholil Bangkalan sebagai Muhtasyar Nahdlatul Ulama. Pada suatu ketika, Kiai Haji Zubair diminta untuk menjadi khotib sholat Jumat pada waktu yang bersamaan, yaitu di Masjid Jamik Gresik dan di Masjid Giri. Beliau ditolong Allah dalam memenuhi permintaan dari kedua pengurus masjid tersebut. Setelah sholat Jumat selesai dilaksanakan, para jamaah dari kedua masjid merasakan adanya kejanggalan karena orang-orang yang melaksanakan sholat Jumat di Masjid Gresik berkata bahwa yang menjadi imam dan khotib di tempatnya adalah Kiai Haji Zubair. Demikian juga orang-orang yang melaksanakan sholat Jumat di Masjid Giri. Mereka tidak percaya bahwa yang menjadi imam dan khotib di Masjid Jamik Gresik adalah Kiai Haji Zubair. Mereka tahu sendiri bahwa di Masjid Giri, yang menjadi imam dan khotib adalah Kiai Haji Zubair. Wafat. Sebelumnya, beliau akan naik haji pada tahun ini menemani Nyai Solihah, istri beliau. Niat itu telah diutarakan kepada beberapa anggota keluarga Sidogiri. Yang membuat keluarga Sidogiri tersentak sedih dengan niat Kiai ini, beliau mengatakan bahwa usai naik haji, dirinya tidak akan kembali lagi. Di masa hidupnya, Kiai Hasani banyak mengingat akhirat dan minta didoakan segera mati. Karena beliau dekat dengan Allah SWT, dan rindu segera bertemu. Tetapi Allah SWT menganugerahi beliau umur panjang, 77 tahun. Pilih, dawuh Kiai Hasani suatu ketika pada seseorang, mati sekarang masuk surga, atau mati 70 tahun lagi juga masuk surga. Orang itu hanya diam. Kalau saya memilih mati sekarang, sama halnya dengan diberi uang 100.000 sekarang atau 100.000 70 tahun lagi, lanjut beliau mengibaratkan. Tak seperti kebanyakan putra ulama besar, Kiai Hasani tidak menghabiskan masa mudanya untuk menimba ilmu di berbagai lembaga pendidikan. Beliau tidak pernah bersekolah dan mondok di pesantren manapun kecuali di pesantren abahnya sendiri, itu pun di bawah asuhan Kiai Haji Abdul Jalil, menantu sang ayah yang berarti juga kakak iparnya. Dalam hal ini Kiai Hasani mengaku dirinya mondok ke Sidogiri dari rumah ibunya, Nyai Asyifiyah, di Gondang, Winongan ke Sidogiri. Selain itu, beliau tidak pernah mondok kemana-mana. Kiai Hasani lebih banyak mendapatkan ilmunya secara otodidak. Semasa hidup, putra bungsu Kiai Haji Nawawi bin Nur Hasan ini hanya mempunyai 3 orang guru. Pertama kali beliau belajar kepada Kiai Haji Syamsuddin, Tampung Winongan Pasuruan. Kepada ulama yang biasa dipanggil Gus Ud ini, Kiai Hasani ngaji kitab Al-Ajurumiyah, Imriti, dan Mutammimah. Selain kepada Gus Ud, di Tampung, beliau juga ngaji kepada Kiai Haji
Birrul Alim. Selanjutnya, Kiai Hasani belajar kitab Alfiyah Ibn Malik kepada kakak iparnya sendiri, Kiai Haji Abdul Jalil, di Sidogiri. Kitab monumental tentang ilmu nahwu, gramatika Arab, ini beliau pelajari sampai tuntas. Usai menghatamkan Alfiyah atas saran kakak iparnya itu, Kiai Hasani bermaksud belajar ilmu fikih. Kiai Jalil juga berjanji akan membacakan kitab Al-Asbah wa Al-Nazair kepadanya. Tapi, sebelum kitab kaidah-kaidah fikih itu sampat diajarkan kepada Kiai Hasani, Kiai Haji Abdul Jalil adalah pengasuh pondok pesantren Sidogiri pada era 1930-an serta menantu Kiai Haji Nawawi bin Nur Hasan, Abah Kiai Hasani. Konon, salah satu penyebab Kiai Hasani alim tanpa perlu belajar di lembaga pendidikan manapun adalah berkat doa Kiai Haji Ma'ruf, Kedungloh, Kediri. Kiai Ma'ruf adalah teman akrab Kiai Haji Nawawi bin Nur Hasan, Abah Kiai Hasani. Beliau masyhur sebagai wali Allah SWT, bisa bertemu langsung dengan Nabi Khidir AS. Dan bahkan bila ada kesulitan, bisa langsung berdialog dengan Rasulullah. Suatu saat, Kiai Hasani sowan kepada ulama sepuh itu. Setelah menceritakan asal-usulnya, beliau ditanya oleh Kiai Haji Ma'ruf, apakah sudah hafal Nadam Alfiyah? Dengan jujur, Kiai Hasani menjawab, tidak. Lalu Kiai Ma'ruf menawari kertas-kertas kecil untuk belajar di pesantrennya selama 40 hari, tapi Kiai Hasani menolak. Kiai Hasani mengatakan beliau sulit untuk kerasan. Kiai Ma'ruf lalu menawari Kiai Hasani untuk mengamalkan puasa selama 3 hari. Selama berpuasa, hanya diperkenankan sahur dan berbuka hanya dengan 1 biji kurma. Dengan tirakat ini, Kiai Haji Ma'ruf menyampaikan Kiai Hasani bisa alim tanpa belajar. Tapi, lagi-lagi Kiai Hasani menolaknya karena merasa tidak mampu melaksanakan amalan itu. Mendengar jawaban Kiai Hasani itu, Kiai Haji Ma'ruf menyuruhnya pulang dan berjanji akan mendoakannya setiap kali melaksanakan salat. Kiai Hasani memang tidak pernah mengenyam pendidikan di lembaga tertentu. Akan tetapi beliau tekun mutalaah, mengkaji berbagai kitab, tafsir dan akhlak merupakan disiplin pengetahuan kesukaannya. Kitab-kitab yang beliau miliki penuh dengan catatan-catatan hikmah dan kertas-kertas kecil sebagai tanda bahwa terdapat sebuah pernyataan penting pada halaman kitab tersebut. Beberapa hari setelah wafatnya, kitab-kitab itu diwakafkan ke perpustakaan Sidogiri. Guru-guru beliau yaitu Kiai Haji Syamsuddin, Tampung Winongan Pasuruan, Kiai Haji Birrul Alim, Kiai Haji Abdul Jalil, di Sidogiri. Kiai Hasani hidup pada masa di mana penjajahan Belanda sedang berada pada puncaknya. Kiai Hasani muda lebih mengutamakan berjuang melawan para penjajah daripada menghabiskan waktunya di sebuah menara gading. Namun modus perjuangan yang beliau tempuh adalah modus yang unik. Tidak seperti K. Sadullah Nawawi, kakaknya yang memilih berjuang memanggul senjata, Kiai Hasani lebih suka berjuang melalui jalan diplomasi. Beliau kerap mendatangi kam-kam Belanda dan berpidato di situ. Dengan mendekati Belanda, Kiai Hasani berupaya menetralisir incaran Belanda terhadap Sidogiri. Sidogiri, saat itu, memang sedang menjadi salah satu incaran utama pasukan kompeni. Sidogiri merupakan markas perjuangan K. Sadullah dalam mengusir Belanda. Kakak Kiai Hasani itu sering memimpin pasukan untuk mengadakan penyerbuan terhadap Belanda dari desa kecil ini. Apa yang dilakukan Kiai Hasani dengan mendekati Belanda ternyata cukup efektif untuk mengamankan Sidogiri dari serangan mereka. Jika pasukan Belanda mau menyerang Sidogiri, Kiai Hasani sudah menyetop mereka sebelum masuk ke desa Sidogiri. Beliau menyuruh mereka untuk kembali, dan mereka pun menuruti apa yang dikatakannya. Tidak ada Kiai Hasani, Sidogiri seperti kehilangan urat nadi. Kiai Hasani wafat, siapa lagi yang punya perhatian penuh pada salat? Kalimat itu kerap terdengar dari santri Sidogiri pasca wafatnya Kiai Hasani. Memang, pada dasawarsa terakhir, Sidogiri memiliki komitmen pendidikan salat yang luar biasa. Upaya pendidikan salat bagi santri digalakkan sedemikian rupa. Hal ini juga direspon oleh pihak madrasah. Semenjak 2 tahun yang terakhir, lembaga ini menetapkan lulus ujian salat sebagai syarat kenaikan kelas. Komitmen yang luar biasa hebatnya ini merupakan buah perhatian ekstra Kiai Hasani terhadap salat santri. Dalam dawuhnya, beliau menyatakan bahwa salat merupakan standar keberhasilan pendidikan di pondok pesantren Sidogiri.
Jika salat santri baik, berarti pendidikan berhasil, salat santri jelek, berarti pendidikan gagal total. Kiai Hasani memang lebih sering memerankan sebagai sosok yang mengerem langkah pondok pesantren Sidogiri agar tidak bergeser dari visi semula, ingin mencetak ibadillah as-syalihin. Beliau adalah supervisor, penyelia segenap komponen pesantren yang sedang berproses. Tugas ini beliau akui sebagai beban yang maha berat, soalnya menyangkut tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Tugas maha berat ini sejalan dengan pandangan beliau bahwa pesantren merupakan lembaga yang usisa, ala at-taqwa, dibangun dan berdiri atas dasar takwa kepada Allah SWT. Jadi, bagaimanapun dan kemanapun pesantren ini melangkah, takwa tetap harus menjadi orientasi dasar. Hal tersebut betul-betul membuat Kiai Hasani tidak bisa tenang, terutama ketika menyaksikan ibadah santri. Di dalam, Kiai kadang berdiri sampai berlama-lama menghadap ke arah masjid. Beliau memperhatikan dengan seksama santri yang sedang melakukan salat. Kiai memang mempunyai keprihatinan yang mendalam melihat salat santri belakangan ini. Beliau menjalankan kontrol penuh terhadap masjid. Sampai sekarang pun, setelah wafatnya, dalamnya yang terletak bersebelahan dengan masjid itu seperti menjadi pengawas bisu bagi santri yang masuk ke masjid. Mereka terlihat amat hati-hati berada di masjid ini, terutama ketika Kiai Haji Hasani masih hidup. Menyaksikan Masjid Sidogiri akan terlihat aktivitas ibadah yang berlangsung tertib. Masjid selalu ramai dengan lalu lalang santri yang hendak, usai, atau sedang melaksanakan ibadah. Bangunan tua itu memang padat dengan aktivitas dalam 24 jam. Tapi, semuanya berjalan tenang dan tertib. Ini semua buah kontrol ketat Kiai Hasani terhadap tempat ibadah itu. Kontrol penuh Kiai Hasani atas masjid itu memang terbukti efektif bagi pembangunan semangat ibadah bagi santri Sidogiri. Kiai Hasani sangat tidak suka jika tempat ibadah itu dicampuri dengan hal-hal yang bisa merusak makna ketertundukan terhadap Sang Maha Pencipta. Setiap kali ada hal-hal yang mengurangi kesopanan terhadap tempat suci ini, Kiai Hasani mesti memberi respon kontrolnya, minimal dalam bentuk teguran kepada orang yang dipasrahi untuk menjaga ketertiban ibadah di masjid. Beliau sering memberi teguran jika terjadi keramaian yang sebetulnya tidak perlu terjadi. Peringatan yang sering beliau sampaikan kepada santri menjadi kontrol efektif bagi mereka untuk tidak berlaku urakan dan keterlaluan dalam bergurau dan mengekspresikan sesuatu. Kontrol itu sampai sekarang sangat melekat dalam jiwa masing-masing santri. Saking lekatnya kontrol dari Kiai Haji Hasani ini, setiap terjadi keramaian, satu kata, "dalam" saja. Betul-betul ampuh untuk membuat mereka seketika diam dan tenang kembali, kendati sebelum itu sangat ramai. Dalam segala hal, Kiai Hasani menekankan pentingnya keseriusan. Pada aspek apapun, Kiai berpegang pada prinsip falyadal haku kalilan wal yabku kasiran, perbanyaklah menangis dibanding tertawa. Prinsip tersebut merupakan prinsip dasar yang diajarkan Al-Quran sebagai pandangan hidup bagi setiap muslim. Sebagai pemangku utama pondok pesantren Sidogiri, peran Kiai Hasani dalam menjaga keseimbangan arus pesantren agar tidak bergeser dari prinsip al-salaf al-syalihin betul-betul vital. Beliau menitikkan perhatiannya pada pembentukan haliyah, perilaku dan moral santri. Ini adalah bagian dari pandangan dan komitmen beliau yang luar biasa. Bahwa santri merupakan tanggung jawab maha berat dunia wa ukhra. Jika teliti, Anda akan menangkap sebuah pemandangan aneh di pintu gerbang pondok pesantren Sidogiri. Di pintu masuk timur tepat di sebelah barat jalan, Anda akan disambut ukiran burung Garuda. Lambang Republik Indonesia tersebut diukir di tembok sebelah kiri gerbang, di bawahnya, tertera butir-butir Pancasila. Tak ada gambar dari tulisan lain selain itu, termasuk petunjuk bahwa gerbang itu adalah pintu masuk ke pondok pesantren Sidogiri, tak ada nihil. Ada apa gerangan dengan gerbang Sidogiri? Konon, ukiran burung Garuda dan butir-butir Pancasila itu dibuat atas instruksi dari Kiai Hasani. Tidak diketahui pasti semenjak kapan. Namun dari wajah gambar, tampak bahwa ukiran tersebut sudah berusia puluhan tahun. Tak heran, Kiai Haji Hasani menginstruksikan membuat gambar itu di pintu gerbang. Jika Anda membaca manuskrip Kiai yang disebar anggota keluarga Sidogiri beberapa puluh hari setelah wafatnya, Anda pasti bisa meraba-raba apa maksud beliau dengan gambar itu. Kiai Hasani, seperti yang banyak beliau tulis dalam manuskripnya, merupakan tokoh yang memiliki kekaguman luar biasa dengan butir demi butir Pancasila. Butir-butir itu sejalan dengan pemikiran beliau.
tapi dalam penafsiran yang berbeda dengan yang dimiliki orang pada lazimnya. Perbedaan penafsiran itu terletak pada sila ketuhanan yang Maha Esa. Dengan tegas Kiai Hassani menyatakan bahwa sila pertama ini hanya sesuai dengan akidah Islam, tidak dengan agama-agama lain. Logikanya, dengan sila ini semua agama tidak berhak untuk hidup di Indonesia karena tidak sesuai dengan dasar negara. Apa yang beliau ungkapkan tentang tafsir sila ini tidak hanya sekadar apologia. Kiai Hassani membangun sebuah argumentasi teologis yang mapan. Beliau mengurut arti kata esa dari langgam teologi, bahwa pada titik makna dasarnya, keesaan itu hanya sesuai dengan akidah Islam. Dengan unsur pertama, dasar negara tersebut menolak komunisme ateisme, sedang unsur kedua menolak akidah agama selain Islam. Konsekuensi dari sila tersebut adalah bahwa Republik Indonesia harus menyesuaikan segala haluan, kebijakan dan undang-undangnya dengan ajaran Islam, karena ideologi negaranya hanya sesuai dengan akidah Islam, tidak agama lain. Itulah yang ada dalam pandangan Kiai. Sebagai dasar negara, tentu hal tersebut harus betul-betul ditegakkan di Indonesia. Kiai Hassani menyerukan agar kaum muslimin betul-betul memperjuangkan Pancasila, dalam arti bahwa Al-Hukam Bima Anzalallah, memutuskan sesuatu harus dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, harus berlaku di bumi pertiwi ini. Dalam pandangan Kiai Hassani, kemanunggalan ajaran Islam dengan Pancasila juga terbentuk melalui sila kedua, keadilan sosial. Jika sila pertama mempresentasikan ajaran Islam terkait hubungan vertikal dengan Allah, maka sila kedua mempresentasikan ajaran Islam terkait hubungan horizontal antara hamba dan hamba. Visi umum ajaran Islam hanya ada dua, Al-Qiyam bihaq al-haq dan Al-Qiyam bihaq al-halaq. Pertama, melaksanakan kewajiban terkait dengan Sang Pencipta. Kedua, melaksanakan tanggung jawab terkait dengan makhluk. Kedua visi itu dipresentasikan seluruhnya oleh sila ketuhanan yang Maha Esa dan keadilan sosial. Menjelang pemilu tahun 1997, Sidogiri terlibat dalam sebuah polemik di majalah Editor. Adalah Ustadz H. Mahmud Ali Zain yang menjadi jubir Sidogiri ketika itu. Apa yang katanya tentang pemilu? Berpartai hukumnya haram. Ada apa Sidogiri dengan pernyataan yang menyentak publik itu? Penegasan itu datang dari Kiai Hassani. Tak ada hal lain yang mendorong Kiai menegaskan hal itu kecuali girah dan keprihatinan yang sangat kuat melihat fenomena umat. Begitu mudah persatuan umat tercabik-cabik hanya karena fanatisme yang dihembuskan oleh kalangan partai. Urusan partai betul-betul telah membuat umat ini berada pada pertikaian yang tak tentu ujungnya. Bahkan, kerap kali tokoh umatnya sendiri yang menjadi motor pertikaian itu. Melihat kenyataan bahwa berpartai mengandung potensi sangat kuat dalam tafrik al-jamaah, memecah belah umat, Kiai Hassani mengharamkan berpartai ini. Masalah berpartai merupakan salah satu sarana untuk tansyib al-imamah, memilih pemimpin, maka berpartai bukan satu-satunya cara untuk memilih pemimpin itu. Bagaimanapun, kata Kiai Hassani, orang berpartai akan memupuk sifat ta'assub, fanatisme, dalam hatinya. Ia akan membela partainya tanpa melihat apakah partai itu patuh pada syariat atau tidak. Fanatisme partai sudah sedemikian lama menjadi penyakit yang menggilas semangat ukhuwah. Politik dan berpartai merupakan motif utama konflik umat secara massal. Kiai Hassani tak kuasa melihat fenomena ini. Pertikaian umat betul-betul menyesakkan ruang dada beliau. Bagaimana nanti aku akan bertanggung jawab di akhirat terhadap santri-santri Sidogiri yang ikut partai ini dan itu, kemudian saling bertengkar, tanyanya bernada kecewa suatu ketika kepada H. Thoyib, Ketua Yayasan STIE Malang Kucecwara, sahabat dekat beliau. Kiai Hassani sangat konsisten dengan pandangan-pandangan tentang persatuan umat. Tak ada kamus fanatisme terhadap mazhab dan golongan tertentu bagi beliau. Yang terpenting adalah Islam dan berperilaku Islami, bukan golongan ini dan golongan itu atau mazhab ini dan mazhab itu. Santri, berdasarkan peninjauan tindak langkahnya, adalah orang yang berpegang teguh pada Al-Quran dan mengikuti sunnah Rasul SAW. Dan teguh pendirian. Ini adalah arti dengan bersandar sejarah dan kenyataan yang tidak dapat diganti dan diubah selama-lamanya. Allah SWT, yang maha mengetahui atas kebenaran sesuatu dan kenyataannya. Mirip sebuah prasasti, kalimat tersebut terpampang besar di bagian depan asrama, Pondok Pesantren Sidogiri di atas Koperasi Selatan. Terukir di tembok seluas kira-kira 7 tanda kali 2 meter persegi, berwarna putih dengan latar belakang hijau.
Di sebelah atas tercantum redaksi aslinya dalam bahasa Arab di bawah judul As-Santri. Ukiran itu dibuat sekitar 11 tahun yang lalu. Kalimatnya disusun oleh Al-Maghfurlah Kiai Hasani pada tahun 1972 m. Sejak semula kalimat tersebut dijadikan sebagai asas dasar pondok pesantren Sidogiri. Santri yang mondok di situ pasti hafal luar kepala. Bagi mereka, menghafal kalimat itu sama artinya dengan membaca prinsip hidup dan jati dirinya sendiri. Pandangan Kiai Hasani tentang santri dan pesantren, setidaknya, telah dicurahkan dalam beberapa kalimat itu. Dalam kemasan takrif santri tersebut, Kiai Hasani mempertegas bahwa kata santri adalah murni sebagai predikat moral. Santri bukanlah nama dari sebuah komunitas tertentu atau kelompok dengan budaya tertentu, tapi murni sebagai predikat dari sebuah ketaatan beragama. Ada dua hal pokok yang disebut Kiai Hasani dalam takrif santri itu, ketaatan pada garis agama serta prinsip tegas dan perilaku yang lurus. Dan persis seperti apa yang dikemukakannya tentang santri, beliau juga memberi arti pesantren, murni dalam sebuah predikat moral keagamaan. Menurut Kiai Hasani, pesantren adalah lembaga yang berdiri atas dasar takwa kepada Allah SWT. Atau menjadikan ketaatan beragama sebagai pijakan dasarnya, usisa, ala et takwa. Dalam memandang segala sesuatu, terutama masalah agama, Kiai Hasani memang selalu bertumpu pada substansi dan prinsip keagamaan. Jika prinsip dan substansinya sudah benar, beliau tak pernah menghiraukan lagi siapa dan dari kelompok mana. Hal ini selalu beliau tampakkan dalam setiap langkah-langkahnya, baik dalam berdakwah, membangun ukhuwah, maupun dalam kehidupannya sehari-hari. Pandangannya yang lurus dan tak kenal kompromi membuat Kiai Hasani disegani ulama-ulama lain. Beliau memang putra ulama besar, tapi yang membuatnya disegani adalah sikap dan pandangannya yang lurus serta tegas. Kiai Hasani tak segan-segan menegur siapa saja yang dianggapnya tidak mengindahkan ajaran agama, tak terkecuali beliau itu tokoh besar atau mempunyai pengaruh luas. Dalam menyikapi sesuatu, beliau selalu teliti dan kritis. Kritik-kritiknya lebih banyak ditunjukkan untuk para pengemban ilmu pengetahuan, baik santri, pelajar, maupun ulama, dibanding yang lain. Menyikapi kerusakan moral di masyarakat, Kiai Hasani tidak terlalu menyalahkan mereka. Beliau melihat hal ini sebagai kesalahan para pengemban dakwah Islam. Mereka tidak salah, yang salah itu kamu dan saya, dawuhnya. Rusaknya moral umat bersumber dari rusaknya moral para ulama. Begitulah salah satu inti dari tulisan beliau dalam beberapa manuskripnya. Menurutnya, seperti ditegaskan Rasulullah SAW, komponen yang paling menentukan baik buruknya umat ada dua, yaitu ulama, kaum cendekiawan, dan umara, kaum birokrat. Kerusakan moral masyarakat merupakan akibat dari bobroknya moral para penguasa, birokrat. Kebobrokan penguasa disebabkan karena tidak becusnya para ulama. Begitulah Kiai Hasani mengurai sumber utama kebobrokan yang terjadi. Dalam pandangannya, ulama saat ini telah banyak yang tergila-gila pada harta dan kedudukan, hub al-ja'ah wa al-ma'al. Kritik keras juga beliau alamatkan kepada para pelajar dan santri. Dalam hal ini, yang menjadi bidikan utama beliau adalah kebiasaan tidak serius dalam mencari ilmu. Tertawa dan kegaduhan yang tidak perlu telah menjadi kebiasaan yang telah melekat di tempat belajar dan majlis al-ilm. Kebiasaan tidak serius ini amat disayangkan Kiai Haji Hasani. Dalam sebuah manuskripnya beliau bercerita tentang suasana belajar di majelis pengajian Imam Al-Amasi. Suatu ketika, seorang murid Al-Amasi tertawa saat berlangsungnya pengajian. Syahdan, Al-Amasi menindaknya dan menyuruhnya berdiri. Engkau mencari ilmu yang telah ditaklifkan Allah SWT kepadamu, sedang engkau tertawa, kata Al-Amasi memarahinya. Setelah itu Al-Amasi tidak menyapa murid itu selama 2 bulan. Terletak di tepi selatan asrama pesantren Sidogiri bersebelahan dengan masjid, dalam itu tampak sepi. Seperti tak ada kegiatan kerumah tanggaan di situ. Bangunannya tampak tua sekali, dengan jendela dan pintu bercat coklat. Bagian depan berlantai semen seluas 1 tanda kali 3 meter persegi. Tak ada aksesoris apapun, hanya tampak beberapa pohon pisang di depannya. Pagar bambu yang menutupinya di bagian depan sudah tampak agak rusak. Dari sebelah barat, dalam itu ditutupi beberapa satir dari anyaman bambu. Sekarang beberapa bagian sudah mengalami perubahan. Disinilah Kiai Hasani tinggal. Jika Anda ke sana,
Anda tak akan mengira bahwa itu adalah dalam seorang ulama besar yang amat disegani, terutama di Jawa Timur. Rumah itu memang terlalu sederhana. Tapi, dari sinilah figur panutan itu meniupkan angin sufisme dari pikiran ke pikiran, sufisme yang tidak hanya dalam bentuk konsepsi, tapi sebuah realitas kehidupan. Kiai Hasani memang menyukai hidup sederhana. Apa yang dijalani dalam hidupnya merupakan bentuk nyata dari nilai-nilai sufistik yang tak mengacuhkan materi. Sufisme memang telah menjadi pandangan hidup beliau sejak muda. Beliau konsisten dengan nilai-nilai itu, kolen wa filan. Sehingga ada kesan unik pada pola hidup yang beliau jalani. Memang, pola hidup sufistik pada zaman ini secara realitas tidaklah populer, meski hal itu sering muncul sebagai komoditas wacana. Ia telah menjadi tumpukan cerita di masa lalu. Nilai utama sufisme yang selalu dipegang teguh oleh beliau sampai akhir hayatnya adalah al-bud an al-dunya, menjauhkan diri dari dunia. Dalam catatan sejarah, nilai ini dipopulerkan oleh Sayyidina Ali yang menyatakan talak 3 untuk dunia. Begitu pula dalam pandangan Kiai Hasani, hub al-dunya, suka dunia, adalah penyakit yang telah amat kronis menimpa umat ini. Suatu ketika, dalam sebuah manuskripnya, beliau mengungkapkan bahwa akar dari kerusakan umat ini adalah kesenangan ulama-ulamanya kepada dunia. Dari 8 orang putra Kiai Nawawi, semuanya hidup miskin. Tak terkecuali Kiai Hasani, kesempatan untuk kaya selalu ditolak oleh Kiai. Beliau tidak pernah menghiraukan urusan uang dan harta. Jangan sampai engkau tahu berapa jumlah uang yang ada di sakumu, dawuh beliau seperti mengingatkan akan bahaya dunia. Begitulah Kiai Hasani dalam memandang dunia. Zuhud, asketisme, menjadi cermin utama dalam para hidup yang beliau jalani. Seperti tak ada kesukaan sedikit pun terhadap dunia. Kalau pada umumnya, para tokoh, termasuk ulama, menyukai fasilitas-fasilitas mewah, tapi lain halnya dengan Kiai Hasani. Beliau malah hidup sangat sederhana. Tidak suka mobil, sering tampak berjalan kaki atau naik becak untuk sebuah keperluan. Keinginan punya mobil saja, aku tidak ingin, dawuhnya suatu ketika kepada Kiai Haji Nawawi bin Abdul Jalil, salah satu keponakannya. Jika Anda masuk ke dalam Kiai, maka pasti tersirat sebuah kesimpulan, betapa sederhananya beliau. Di dalam, tidak terdapat peralatan apa-apa. Tak ada hiasan dan di bagian bawah, hanya berlantai semen. Menariknya di dinding sebelah dalam, Kiai menggantungkan celurit, pacul dan tangga. Entah isyarat apa yang beliau maksudkan dengan peralatan tani ini. Yang jelas, barang-barang itu bukan hiasan yang dimaksudkan untuk menambah keindahan pemandangan. Dalam daharnya, makan, sehari-hari, Kiai Hasani biasanya hanya cukup dengan nasi putih dengan lauk kerupuk dan kecap. Makanan kesukaan beliau adalah kentang rebus diletakkan di piring kecil dan tempe mendol. Pada hari Senin, sehari sebelum wafat, kondisi beliau semakin melemah. Dokter yang memeriksanya menganjurkan agar makan lebih banyak, tapi beliau beralasan bahwa sejak dulu beliau tidak pernah makan banyak. Akhirnya dokter hanya menyarankan agar yang penting perut tetap ada isinya. Uniknya, Kiai malah memberi makan kucing piaraannya dengan ikan tongkil dan ikan-ikan yang biasanya menjadi lauk kebanyakan orang. Kiai memang suka memelihara hewan yang konon juga merupakan hewan piaraan kegemaran Abu Hurairah, salah seorang sahabat Nabi yang juga perawis hadits paling masyhur. Kucing-kucing yang terlantar dan sakit-sakitan oleh beliau dirawat dan pelihara dengan baik sampai sehat dan gemuk. Kalau ada kucing yang mati, maka beliau akan menguburkannya layaknya manusia. Suatu saat salah satu kucing piaraan beliau terlindas kendaraan salah satu anggota keluarga Sidogiri. Lalu dikuburkan di suatu tempat. Ketika tahu kejadian tersebut, beliau langsung membongkar lagi kuburan kucing tersebut dan dipindahkan ke tempat penguburan kucing yang terletak di belakang dalam beliau. Dalam dawuhnya, Kiai Hasani menyatakan bahwa kucing merupakan nunutan beliau untuk masuk surga. Kamu tidak punya dosa, Pus, dawuh beliau suatu hari seperti berdialog dengan kucing kesayangannya. Memang, beliau sangat akrab dengan kesederhanaan itu. Hidup layaknya orang biasa sudah menjadi manhaj al-hayah, prinsip hidup, bagi beliau. Berpakaian seperti lazimnya orang biasa. Sering terlihat memakai baju takwa hitam. Tidak suka memakai sorban seperti kebiasaan para ulama. Bahkan, beliau juga lebih suka memakai kopiah hitam dibanding kopiah putih. Itu semua merupakan manifestasi dari pandangan kesederhanaan dan kesukaan untuk hidup layaknya orang biasa.
Kiai Hasani memang amat tidak suka memakai atribut jasmaniah para ulama. Beliau juga tidak senang diperlakukan istimewa. Pernah suatu ketika, beliau diundang menghadiri walimatul arusi salah seorang tokoh di Pasuruan. Di tempat yang disediakan untuk undangan para kiai, tertulis kalimat khusus masyaikh. Mengetahui tulisan semacam itu, Kiai Hasani yang kebetulan diundang dan hadir dalam acara tersebut tidak berkenan masuk. Apa kata beliau? Aku bukan masyaikh. Akhirnya tuan rumah melepas tulisan itu dan Kiai Hasani pun berkenan masuk. Konon, Kiai juga pernah diundang oleh salah seorang di Probolinggo, karena di tempat itu beliau tidak diistimewakan dari yang lain. Jika Kiai Hasani mau, bukannya beliau tidak bisa untuk hidup seperti lazimnya tokoh-tokoh lain dalam hal harta benda. Dalam pembagian tirkah warisan setelah beliau wafat, uangnya banyak tercecer di mana-mana. Kadang di bawah kasur, di dalam kitab dan di tempat-tempat lain. Ini merupakan sebuah cermin bahwa Kiai tidak pernah memasukkan urusan harta ke dalam pikirannya. Beliau tidak pernah menghitung berapa uang yang dimilikinya. Jangan sampai kau ketahui uang yang masuk ke sakumu, agar kamu tidak bersandar pada uang, ungkap beliau menyiratkan sebuah pandangan zuhdi.